Gara-gara COVID kemarin kita makin tolong, setuju? Dan yang mana kacau sekolahnya, selama panjang anak, jangan lupa kerjakan tugasnya yang paling banyak dibutuhkan betul. Dan dia boleh yang misalkan kita mau ngomong rambut dari ini betul. Baik, saya akan start. Anda akan ditekan oleh 9 komponen. Berapa komponen? 9. Adik-adik, berapa komponen? 9. Nomor 1 ya, pasar bebas dibuka. Orang asing boleh masuk. Ini fakta yang pertama, kita lihat beritanya. Kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Masuknya tenaga kerja asing akan mengancam kehidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem Irma Sugiarto menegaskan Indonesia sudah mulai menjual diri tenaga kerja informal dari Tiongkok. Teknik Irma pada investor asing yang dalam modal Indonesia jangan serta mewajibkan masyarakat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Oke, pertanyaan saya ini peluang atau musibah? Oke, ini fakta pertama. Fakta yang kedua ya, Ignatius Riantiniwan. Ignatius Riantiniwan adalah jebolan S2 Fisik UI. Datang ke Mahkamah Konstitusi, minta bunuh diri dilegalkan akibat himpitan ekonomi. Kuliahnya pintar, IPK-nya cum laude, pernah jadi dosen, dan akhirnya miskin. Ini bukti sekolah dan kampus tidak menjamin keberhasilan kita. Sukses, tanggung jawab masing. Ini foto menarik, coba lihat, penting sekali untuk Anda. Banyak orang pemerintahan yang berani ngomong ini. Tapi kalau saya berani, berarti baik-baik. Anda akan lewati 2 komponen dalam hidup. Berapa komponen? Komponen pertama namanya persiapan di sekolah, SD, SMP, sampai 1. Kemudian kenyataan, ada yang kedua kenyataan. Ada yang kedua apa? Kenyataan. Usaha ataupun kerja, Anda tahu nggak fakta? Yang diajarkan di sini itu mayoritas tidak dipakai di sini. Ini masalahnya. Soalnya yang diajarkan di sini di dunia nyata nggak dipakai banyak. Makanya tamatannya pada bego. Jelas? Jawa, jelas? Betul. Ini faktanya yang kita terus. Yang berikutnya nih, pengangguran kita tuh 7,5 juta orang. Dan mayoritas tamatan SMK, SMA, D3, S1. Ini fakta yang kedua, yang ketiga. Yang berikutnya nih, 90% orang tua di Republik ini banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pertanyaan saya, dalam kasus ini siapa yang kurang ajar? Coba jawab, siapa? Orang tua yang miskin ada di pacaran kurang ajar. Sudah memutuskan pacaran. Setuju? Setuju? Cinta, setuju? Uang ada cinta, setuju? Kasihnya khususnya usia muda. Kalau saya tanya, yes, yang usia muda. Yang usia muda. Tahan. Pukul teman kalian yang bilang ini, teman. Jika ingin, sukses usia muda, jangan pacaran dulu. Tahun ini masih kecil, tahu kecil, udah jelek, miskin, pacaran lagi. Gak boleh. Hari ini putuskan saja. Asik? Woi, asik? Yang kasihan yang bersama pacarnya, putuskan saja. Lihat, orang yang pacaran itu pasti mimpinya kayak gini. Betul? Oh, jawab, betul? Kayak gini. Atau kayak gini, waduh. Ayo seluruh wanita ke tangan. Wanita, ini saya berjanji. Jadi cewek mati saja. Gak peduli. Hidup ini realistis. Bukan film India atau drama Korea. Cari yang kaya, cari yang mapan. Jika dia berkata dasar cewek mati, akan saya jawab, iya bang, abang cowok yang kiri.
kawan saya. Nos. Asik? Woi, mantap. Asik? Don, yang terakhirnya. Yang namanya dulu. Pak Mario, ciri-ciri cewek yang mana itu gimana? Tidak ada dengan dia. Setuju? Woi, perempuan. Setuju? Perempuannya senang. Laki-laki itu. Makanya gue jangan miskin sebelum. Udah miskin jelek loh. Cinta sejati ada setelah menikah. Sebelum itu cuma tipu daya saja. Tepuk tangan dong. Yang terakhir, orang tua pasti ada meninggal karena undangan sebelumnya. Ini lebih penting kau perjuangkan daripada pacaran kamu itu. Setuju? Iya nih, saya punya video di YouTube om bisa dulu. Tapi saya pengen kau tarik cerita ini ke dalam hidup. Kira-kira bentuknya gini. Iya nih. Ya, penting. Udah. Ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Ayo yang permanis dulu. Daddy is the most handsome, Ayo sangat tepat. the smartest, Sangat cerdas. the most clever, Sangat pintar. the kindest. Sangat baik. He is my Superman. Dia Superman-ku. Katakan. Daddy wants me to do well at school. Ayah ingin melakukan yang terbaik di sekolah. Daddy is just great. Ayah baik, tapi bohong. Ya. Coba kau rasakan. He lies. Kebohongan ini ada di rumahmu. Setiap hari dengan pola yang sama. Coba rasakan. Kejadian ini persis ada di rumahmu sampai sekarang. Coba ya. He lies about having a job. Dia bohong tentang pekerjaannya. Ya. He lies about having money. Dia bohong tentang uang yang dia punya. He lies that he's not tired. Dia bohong kalau dia nggak bohong. He lies that he's not hungry. Dia bohong kalau dia nggak lapar. He lies that we have everything. Dia bohong punya segala. Punya segala. He lies about his happiness. Dia bohong tentang kebahagiaan. He lies because of me. Dia bohong tentang I love Daddy. Kejadian ini persis ada di rumahmu sampai sekarang. Tapi kok pura-pura nggak tahu. Coba berusaha. Oke, cukup. Hari ini kita akan belajar caranya berubah hidup. Siapa yang pengen berubah hidup? Say yes. Say yes. Jika Anda ingin ubah-ubahnya, Anda harus ubah akarnya. Ubah apanya? Woi, apanya? Ayo, sekarang kita belajar tentang otak. Mari baik-baik. Ini. Penting ya. Jangan dulu aja nih. Masih begini. Ayo, lihat. Kalau Anda kepengen berubah nasib, berubah apa? Nasib. Woi, berubah apa? Nasib.
kebiasaan. Kebiasaan. Ini yang paling repot. Banyak orang muda tanda saya pernah cara begini. Saya mau berubah, besoknya tolong lagi. Jawab. Kenapa itu terjadi? Nanti kalau Anda lihat TikTok saya, Anda akan lihat pembahasan ini. Saya ada bahas ini. Siapa sih yang pernah punya kejadian merencanakan perubahan tapi nggak jadi-jadi? Kenapa itu terjadi? No. Karena otak, ya. Otak punya dua cara kerja. Berapa cara kerja? Pertama namanya adalah menolak sesuatu. Yang kedua adalah mengabaikan sesuatu. Jadi kerjaan otak itu mengabaikan. Misalnya, pertama kali kau naik sepeda motor, kau agak kaku. Sekarang kau langsung nggak pakai mikir, langsung naik aja. Nah itu diabaikan otak aktivitasnya. Jadi gerakan otak itu dua. Ini dia, ini Anda, ini perubahan. Ketika Anda paksa perubahan, Anda akan balik bawah lagi. Ya, jadi otak nolak. Kata otak bahasa Inggrisnya gini, it's not you. Ini bukan Anda. Misalnya Anda punya kebiasaan bangun siang, Anda langsung bangun pagi, bertahan cuma 2 hari. Hari ketiga tolong lagi. Otak ngomong it's not you. Oke, tugas otak yang kedua itu adalah mengabaikan. Dia mengabaikan. Jadi diabaikan. Nah, terus bagaimana cara berubah? Cara berubah adalah harus sedikit tapi konsisten. Jadi cara berubah itu dimulai dari mindset. Dari apa? Mindset. Nah, ini yang paling repot. Nah, kita belajar ini sekarang. Baik, perhatian ini penting. Nyangkut. Cepat aja muncul ngomong. Oke, lanjut. Anda kalau mau sukses butuh 10 mindset. Berapa mindset? Nomor 1, namanya adalah in the zone. Anda berhenti menjalani hidup dengan apa kata orang. Anda jalani hidup dengan apa kata Tuhan. Ini keyword yang pertama. Coba lihat hidup mulai. Kebahagiaanmu diatur oleh orang lain. Orang berstatus kau tersinggung, tolong. Tetangga beli kulkas, tetangga yang lain kedinginan. Ada. Jawab, Ada. kau mulai berubah, teman nggak setuju. Ada. Orang aktif di kelas, teman ngomong, cari muka. Ada. Teman begitu, kau kentuti. Jelas. Jawab, Jelas. itu bisa. Hari ini. Omongan orang. Air kucing. Kalau ini karakter yang pertama, abaikan saja. Tapi kau harus punya dendam. Dendamnya tuh kayak gini, simpan baik-baik wajah mereka yang menghinamu. Karena suatu saat nanti wajah-wajah itu pula yang harus menonton belasan. Tahu tak? Ini kisah nyata ya. Ini pelari Amerika tahun 82. Ketika pertandingan dimulai, dia tertinggal paling belakang. Semua orang menghinanya. Semua orang mencaci makinya. Sama kayak hidup kita. Kalau kita miskin tidak ada teman. Teman akan datang waktu kita senang dan dia akan pergi waktu kita susah. Setuju. Hari ini. Saya berdiri di kaki sendiri. Pada saat Anda susah tidak akan punya teman, Anda akan ditinggal sama besti Anda. Jelas. Jawab. Jelas. Kalau besti masih ada, itu tandanya kondisi belum terlalu sulit. Kalau udah sulit, besti itu kayak kucing. Jelas. Kayak motor. Apa yang motor lakukan? Menangkan pertandingan. Maka semua mulut kampret ini akan berhenti. Kayak gini. Ya. Tuh ya. Ketika pertandingan dimulai, dia tertinggal jauh di belakang. Ya. Paling belakang. Tuh. Tuh ya. Paling
menghina dia. Semua orang mencaci maki dia. Terus ya. Tapi dia tak peduli. Dia tidak peduli. Dia fokus kepada dirinya. Boleh. Dia fokus kepada targetnya. Terus dia. Terus dia. Sampai akhirnya dia pemenangnya. Orang Indonesia kalau paling nakal pasti dia ngomong, udah pulang aja gak jelas. Oke, kemudian nomor 2, jangan hidup di masa lalu. Ini tiga sama saya. Masa lalu. Semua dong. Masa lalu. Sudah berlalu. Masa depan. Lebih penting. Sekali lagi, masa lalu. Naik kunci. Masa depan. Lebih penting. Setuju? Apapun masa lalu nggak ada urusan. Mau keluarga mau miskin, bapak kau susah, nggak ada urusan. Masa depan kau masih suci. Plus. Kalau kau bukan berasal dari anak orang kaya, maka anakmu harus lahir dari keluarga kaya. Plus. Yang ketiga, jangan menyalahkan siapapun. Kata teman saya, ini penyakit orang Batam. Asli nyalain orang. Iya. Coba jujur. Iya. Atau coba pertanyaan saya, coba jawab. Lagi jalan ke Sandong Batu. Salah siapa? Batu. Ini yang saya jawab. Coba lagi. Bertanya ulang, kau mau sosok bijak, mau sosok keren yang kau sukai. Bertanya lagi, kan? Coba jujur. Lagi jalan ke Sandong Batu. Salah siapa? Pasti kau pengen ngomong batunya. Betul. Karena yang goblok si bola ini. Betul. Ayo jawab. Betul. Ini bisa hari ini. Saya berhenti. Menyalahkan orang lain. Ini karakter yang ketiga. Yang keempat, fokus perbaiki input. Stop yang namanya film dan sinetron, jangan kau tonton lagi. Di dalam sinetron kau akan diajarkan 1. Teknik membunuh nenek. 2. Teknik selingkuh yang benar. 3. Teknik cari pelakor yang aman. Semuanya diajarkan di sinetron kamu. Plus. Jawab. Plus. Termasuk film-film Korea itu. Plus. Ada laki-laki putih-putih nggak ada bencong. Plus. Hari ini saya tahu Korea bencong. Tontonan adalah tontonan. Sekali lagi, tontonan adalah tontonan. Ya, apa yang kau tonton itu yang kau tonton. Kalau nggak percaya boleh percaya Pak. Mulai malam ini kau tonton semua film horor. Tiap malam film horor. Bulan depan hidup kau akan berubah jadi horor. Lu kencing nih, ada kucing lewat, udah makan. Oh, tapi jelas. Jelas. Siapa korban nih? Guru korban. Coba kau lihat guru nih. Guru dibayar murah, dituntut memperbaiki karakter dan akhlak anak-anak. Sedangkan artis sinetron itu dibayar mahal-mahal untuk urusan begitu. Tepuk tangan untuk guru itu. Yang kedua, musik. Yang kedua apa? Musik. Ikuti saya. Nada. Nada adalah makna. Dari semua musik yang luar biasa ada dalam maknanya. Kalau dengan musik Asia tiap hari bukan ingatan aku, bulan depan ingatan mulutmu. Oke,
sosmed. Indonesia punya sosmed terpadat di dunia. Plus netizen teraneh di dunia. Kalau nggak percaya cek temanmu, namanya Putri. Facebooknya Putri Cahaya Kabut Selalu. Cuma ada yang kedua gambar. Yang berikutnya 9. Penting? Boleh jawab. Penting? Sangat penting. Apalagi kalau orangnya saya pembicara. Oh iya, acara kayak begini di Republik ini kayak kunci ini 92%. Maaf ya, apalagi kalau pemerintah pusat menyelenggarakan. Alah, banyak seremonial sampah. Pembicaranya udah tua, bilangnya dokter, profesor di depan pakai meja ngomongnya gini. Dia ngomong politik ada, jujur ada. Dia ngomong nanti ada. Dia ngomong nanti ada. Dia ngomong masuk kamar mandi pulang ada. Lihat saya bicara 1 jam saya ngomong. Semuanya konsentrasi dulu deh. Karena pembicaranya kelas kuliah. Yang terakhir teman. Yang terakhir apa? Itu dia teman. Ya. Nasib. Ganti nasib. Ganti teman. Oke, kalau Anda mau cepat sukses, Anda berani ganti circle. Ganti apa? Mulai sekarang teman-teman yang tolol yang rumah tinggalkan. Plus. Jawab. Plus. Ayo teman. Adalah. Nasib. Ganti nasib. Ganti teman. Good, berarti ini baik, ini penting. Ini bagus ya. Dalam kepemimpinan, anak muda akan melewati 3 tangga. Berapa tangga? 3. Tangga yang paling bawah namanya eksistensi. Eksistensi ini tangga yang paling nomor. Dia kepengen tampil. Kau pernah lihat temanmu yang bertanya? Dia bertanya bukan untuk nanya, tapi dia kepengen orang tahu kalau dia nanya. Boleh jawab? Ada. Itu yang paling tolong dari 3 ini. Kalau yang nyeletuk tadi loh, kau yang ngerti apa? Yang aku ngomong ya, dia lagi kepengen eksis. Nah ini oke, gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi makin tua, kau makin tahu kalau itu berdosa. Kau akan masuk ke level kedua, namanya toleransi. Namanya apa? Di fase ini kau mulai menghargai orang. Orang bicara, kau diam. Kau bicara, dia diam. Ini level kedua. Dalam kondisi anak muda, adab itu mulai lahir di fase kedua ya. Oke, yang terakhir yang paling tinggi namanya hegemoni. Ayo ikut saya. Eksistensi. Ya apa? Eksistensi. Toleransi. Hegemoni. Hegemoni fase kontribusi. Fase saya, fase 3. Tugas kita adalah membuat perubahan. Membuat apa? Membuat apa? Bukan cari perhatian lagi, karena nggak penting begitu. Kalau ada teman-teman cari perhatian, benar ya? Jawab, benar ya? Yang tadi dia nanya, hanya kepengen orang tahu kalau dia nanya. Pertanyaannya omong kosong. Dia cuma kepengen tampil. Ada? Jawab, ada? Kami lagi kucing, tapi paling keren yang berdua bertiga. Ayo apa lagi? Eksistensi. Toleransi. Hegemoni. Ada yang tiga. Good. Yang kelima, belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Kalau Anda mau nomor 1, belajar dari nomor 1. Itu cara tercepat sukses. Kalau mau nomor 1, belajar dari nomor 1. Yang berikutnya, ajak kerjasama. Ajak kerja? Boleh, ajak kerja? Kerjasama. Saya usia 16 tahun, orang-orang kayak Pawan itu masih kerja. Usia saya 16 tahun. Saya bekerja sama dengan yang terbaik. Yang berikutnya, komitmen. Yang berikutnya apa? Oke, komitmen ini kayak gini. Coba, aku kasih pertanyaan sederhana. Coba aku jawab, ini penting ini pertanyaan. Pertanyaan sederhana, tapi mewakili kondisi kebiasaanmu. Coba jawab pertanyaan saya, surga mau? Coba jawab, surga mau? Taatnya? Taatnya mau? Enggak. Taatnya mau? Surganya mau? Oke, ulangi. Neraka mau? Enggak. Maksiatnya? Enggak. Mau. Oke. Ulangi. Ini lebih umum lagi. Sukses mau? Mau. Kerja kerasnya? Mau. Enggak. Gagal mau? Enggak. Malesnya? Mau. Coba ulangi. Sukses mau? Mau. Kerja kerasnya?
Gagal mau? Malaysia? Berarti targetmu di sini kelakuanmu ini. Sampai lebaran monyet kayak apa? Jelas. Jawa. Jelas. Namanya komitmen. Namanya apa? Ikuti saya. Komitmen. Pilih. Fokus. Tuntas. Kayak gini. Ada anak kecil namanya Jamal. Ya. Ini kok ketawanya berlebihan. Ya. Jamal lagi tuh Jamal. Ya. लेडी मॉडल पे आ गई भाई जल्दी कर Besar. पैसा दे मेरा चल पैसा दे ट्रेंडिंग Ya. Tiba-tiba ada helikopter. Wow. Wow. Ya. Dia mau nanya. Jangan dikunci. Ya. Jangan ditinggal. Ya. Jangan dikunci. Tapi jangan komitmen. Tidak ada yang lain. Lompat. Ya. 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 Jangan mendekat, Pak. Jangan. Ingat saya, komitmen. Artinya, ngeyel, maksa. Salah satu ciri Rasul itu maksa. Kalau dia udah mau itu. Plus. Jawab. Plus. Yang ketujuh namanya persisten. Ini artinya ketekunan jangka panjang. Ketekunan jangka. Boleh jangka? Ada. Ya, sekarang saya gambar lagi ya. Penting pertanyaannya. Yang bagus. Coba lo lihat kondisimu. Ulang. Sini ya, boy. Oke, coba. Kalau ini hidupmu dan ini targetmu, harusnya jalannya gimana? Lurus. Harusnya. Lurus. Betul ya? Kenyataannya? Betul. Ini namanya distraction. Distraction. Kalau kau mau sukses, ininya harus kau potong. Sama kayak aku kalau ada orang gak penting ngomong aku, karena mau ada urusan. Gitu. Sama, orang mau ngomong apa tentang aku gak ada urusan. Aku gak ngefek. Terus. Jawab terus. Makanya berurusan sama aku menjadikan dia. Karena apapun yang dia singgir, gak nyampe ke hati itu. Terus. Aku menganut Pak Gandhi. Apa kata Gandhi? Ini penting kalimatnya untukmu. Tidak ada satu orang pun yang mampu menyakiti hatiku kalau aku tidak mengizinkannya. Terus. Jawab. Terus. Itu cara bahagia. Kenapa orang tidak bahagia? Karena ketika orang ngomong tersinggung. Gak jangan. Terus. Jawab. Terus. Namanya persistensi. Kalau kamu mau sukses, prosesnya panjang. Prosesnya apa? Ikuti saya. Sukses. Suka proses. Sekali lagi, Sukses. suka proses. Kayak gini proses. Kalau
Indomaret 88 nih. Kayak kandang ayam nih. Alfamaret, Indomaret tahun 2020 omsetnya 1,7 triliun. Woi, betul ya? Gimana? Nah, kalau yang nggak bohong ini keren. Oke, lihat kemarin bos. No, kalau apa? Tuh ya, Apple tahun 76 deh. Apple tahun 76 kantornya gitu. Ya, di garasi mobil. Sekarang lebih besar daripada Gelora Bung Karno. Ya, semua yang ahli hari ini adalah yang amatir kemarin. Semua yang besar lebih kecil. Ya, ingat itu baik-baik. Anda harus percaya diri. Harus apa? Harus percaya diri. Good. Yang ini ya, saya pengen kau belajar dari video ini. Siapa sih yang pengen membahagiakan kedua orang tuanya? Serius? Siap. Sukses tidak terjadi semalam. Jelas. Prosesnya panjang. Prosesnya apa? Saya jadi pengusaha butuh 18 tahun. Saya jadi pembicara profesional butuh 12 tahun. Panjang sekali. Sepanjang ini. Ini keren. So, Coach, how's things with you this year? Yes, strong leader. Kita lihat. You already read Friday night as a loss, bro? Well, not gonna really beat him. Come here, bro. You too, Jeremy. What about Governor? Not yet. I want to see you do the death crawl in here, except I want to see your absolute best. Lihat. Ini keren kok. Only go to 30? I think you go to 50. 50. Lihat. I can go to 50 if nobody's on my back. I think you go with Jeremy on your back. Even if you can't, I want you to promise me you're going to do your best. Lihat. Alright. Your best. Yes. Okay. You going to give me your best. I'm gonna give you my best. All right, one more thing. I want you to blindfold. Why? Because I want you to get up at a certain point and you feel further. Get down. Jeremy on his back. Kita lihat. Keren. Get a tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground. Just your hands and feet. There you go. Lihat. A little bit left. A little bit left. Awalnya biasa aja. There you go. So you get out. Awalnya sepele ya. That way, Brock. You keep going. There you go. So keep stopping. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Get it straight. Terus lihat. That's it, Brock. That's it. Awalnya sepele ya. Get to 20. You give your best. You keep going. That's it. Now, don't stop, Brock. You got more to you than that. Just rest in You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Lihat. Quit till you got nothing left. Lihat. Terus. Keep moving, bro. That's it. That's it. That's it. Keep Udah going. aneh. Everything you got. Come on. Keep going. Lihat. Turns. Don't quit. Udah aneh. Keep driving. There you go. There you go. I know. You need to go shake somebody's mom. Don't you give up on me, mom. You keep going. You hear me? You keep going. Do it good. You keep going. You not quit. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. Terus, ya. Come on over here. 30 more steps. Keep going, mom. Come on. Keep Terus going. lihat. Keep going, bro. Come on. You keep going, mom. Come on. Come on. Keep going. Terus lihat. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, bro. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more.
Anda tahu hasil itu 5 kali lipat dari targetnya. You're in the end zone. You are the most important people on this team. You walk around the field, so will they. Yes. Don't tell me you think you more than what I've been seeing. Yeah. You just carry a 140-pound man across this whole field in your arms. Yes. Brock, I need you. Good. Guys, give you the ability to lose you. Don't waste it. Yes. Coach, Can I count on Yeah. you? Yes. coach, What is it, Jerry? Ya, lebih berat. Lebih berat dari yang dia bilang. Good. Tepuk tangan untuk diri dulu. Sejatinya. Sejatinya. Saya lebih dari yang saya pikirkan. Sebenarnya Anda luar biasa. Plus. Jawab plus. Tapi Anda nggak coba lebih kuat lagi. Betul. Bagaimana caranya? Caranya merantau yang tahu. Makin pergi, makin jauh, makin bagus. Plus. Jawab plus. Siapa sini yang SMA atau SMA? Nah, siapa yang kelas 3? Aku pergi yang jauh, jangan di kota yang lain. Plus. Jawab plus. Siapa yang kuliah? Yang kuliah berapa? Ada yang kuliah? Yang kuliah nanti S2-nya di luar. Jangan di sini lagi. Plus. Jawab plus. Itu saya. Hari ini. Merantau. Wajib. Good. Yang terakhir, orang sukses itu punya dorongan yang kuat. Dorongan yang kuat. Ada dorongan yang kuat. Dorongan itu ada dua. Yang pertama pikiran yang terbuka, yang kedua hati yang terbuka. Semakin terbuka aku semakin bagus. Kau akan terdorong lebih kuat. Plus. Jawab. Plus. Nama ilmu ini the power of kepepet. Setelah diteliti orang yang kepepet, otaknya berpikir jauh lebih cerdas. Jauh lebih cerdas. Oh, jauh lebih cerdas. Siapa sih yang pengen membahagiakan keluarga? Yes. Makin kepepet makin bagus. Terus. Siapa yang pernah punya kejadian merencanakan sesuatu tapi nggak jadi-jadi? Siapa yang pernah punya kejadian tidak direncanakan kepepet jadi jelek? Ya udah, otak saya untuk kepepet. Ikut saya. Otak. Diri saya. Betul. Kepepet. Makanya kalau pengen sukses harus sering-sering kepepet. Woi, kepepet. Ikut saya. Kepepet. Cara cepat sukses. Oke, kita masuk materi lain. Siap? Woi, siap? Siapa yang pengen suksesnya lebih cepat? Say yes. Jangan terlambat. Almarhum yang saya bilang ketika saya kaya, waktu saya miskin dia masih ada. Itu menyakitkan sekali. Keras. Anda jangan kayak saya. Gak enak. Gak enak. Ketika kita udah sukses, orang tua nggak ada itu enak sekali. Makanya suksesnya harus lebih cepat. Lebih apa? Woi, lebih apa? Oke, saya kasih puisi untukmu. Kau baca pelan-pelan. Puisi ini akan menghancurkan hatimu, tapi kau biarin aja. Makin sakit makin bagus. Kita boleh nggak sih? Sebuah gelang pendek tentang sesuatu. Lihat, inilah kisah hidup Anda. Ini kapal saya masih kecil. Saat Anda sendiri, Tuhan kirimkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama, dia merelakan seluruh hidupmu berlokasi di setiap hembusan nafas.
dikalahnya berjaga. Malaikat ini kuat sekali. Dia tangguh. Dia kuat. Mampu menghapus dikala air mata terjatuh. Malaikat ini sering dipanggil ibu. Malaikat pertama yang sering kau lupakan. Malaikat yang kedua, dia selalu ajarkan akan tentang hidup. Dia tegas, dia keras, dia mampu membantu meyakinkan mimpi yang menjadi nyata. Dia kadang-kadang bentrok sama kita. Dia keras, dia tegas, dia mampu mengusir setiap rasa takut kita. Malaikat ini agak aneh. Dia tidak akan mengajarkan tulisan sakit, tapi dia tidak bisa tidur hanya untuk menjaga. Namanya Hel. Dan kedua, malaikat ini akan mengirimkan pesan untukmu yang harus kau baca di dalam hati. Ini pesan untukmu, baca pelan-pelan. Ini akan mendorong hidupmu. Coba kau baca pelan-pelan. Kira-kira gitu. Anakku, kata, ketika aku semakin tua, aku akan mengambil kesabaran. Suatu ketika aku mencari pilih atau melupakan jangan marahi aku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah serta berteriak. Ketika benar turun, jangan pakai aku tuli. Mohon perhatian. Apa menuliskan? Maaf, aku semakin dulu. Ketika menunggu rumah, aku akan bisa membantu seperti dulu ketika kau ingin belajar jalan. Aku mohon jangan kau sadar. Ketika aku terus mengulangi apa yang dikatakan seperti keseriusan, aku harap kau terus mendengarkan. Mohon jangan mengejek atau bosan mendengarkan. Kamu ingat malam, kamu selalu mengulangi. Ya, maafkan juga kamu. Bercium seperti orang yang sudah tua. Jangan paksa menanti tubuh kelompok. Orang tua sudah sakit, berat berhadapi. Aku harap kamu tidak terlihat kotor lagi. Kamu ini waktu masih kecil, ada. Aku selalu mengejar-ngejar karena kau tidak mau mandi. Aku harap kau bisa bersabar dengan ketika aku lewat. Ini bagian dari menjadi tua. Aku ingin bicara kepadamu beberapa menit saja. Aku selalu sendiri, tidak punya teman untuk bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan, sekolah, dan teman-teman. Bahkan tidak tertarik mau bersama. Kamu ini waktu masih kecil, kata. Aku selalu mendengarkan semua tentang mainan. Dan ketika saya tidak, aku yang bisa sakit dan sedih. Aku harap kau punya kesabaran melawatku. Lihat, maafkan kalau aku ngompol atau membuat berantakan. Aku harap kau punya kesabaran melawatku. Masa terakhir dalam hidup. Aku mungkin tidak akan bertahan di lama lagi. Dan ketika waktu kematian tiba, aku akan bisa memegang tangan
menghadapi kematian itu. Dan jangan khawatir, jangan khawatir. Ketika nanti aku bertemu di sana cinta, aku akan berbisik padamu, memberikan berkah kepadamu, karena kau mencintai ayat itu. Terima kasih atas segala perhatian. Kami mencintai. Ini kata-katanya di gambar asli. Coba dulu ya. Coba rasakan. Lihat. Anda akan melewati proses ini. Lihat. Coba rasakan. Lihat. Mana anaknya? Mana anaknya? Ada yang sombong, ada yang sepele, akan ada yang diangkat dan meletakkan seperti itu. Lihat, coba rasa. Lihat, ini rumah. Kau tidak bisa lari. Lihat, kau pasti melewati. Coba rasa. Pegang ini, cium kelip. Coba lihat, mana anaknya? Anaknya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti. Coba rasa, ini rumahmu akan keluar. Lihat, kayak gini. Coba rasa. Coba rasa. Coba rasa. Lihat. Hari ini bukan kebetulan. Saya hadir di sini bukan kebetulan. Allah yang rencananya. Lihat. Coba rasa. Coba dengarkan suara yang terakhir. Lihat. Waktu melewati proses dan kau tidak bisa lari. Tidak bisa lari. Oke, cukup. Dudukkan kepalamu, kita akan doa sama-sama. Saya akan pimpin doanya. Bismillah. Tundukkan kepalamu, jangan mata. Kita mulai doanya. Sebelum kita berdoa, coba bayangkan. Kau sedang pulang menuju rumahmu sendiri. Kau tahu jalan. Dalam perjalanan ada keramaian di depan rumah kita. Kau lari terus. Ternyata ada 2 jenazah ternyata di depan pintu rumah. Kita buka satu persatu. Yang pertama, dia adalah orang yang ngomel setiap hari. Ngomel gak jelas. Dia adalah ibuku sendiri. Matanya tertutup, nafasnya mendadak. Kau menangis sebentar. Kau buka yang kedua. Dia adalah orang yang di bawah terik matahari bekerja keras untukmu. Tanpa kau tahu, dia adalah ayahmu sendiri. Kau ketakutan sambil berkata, ya Tuhan, kembalikan mereka.
Tidak ada yang menjawab. Hari ini kita akan doa sama-sama. Semoga Allah berkati. Ibu dengar saya. Dalam iman kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa hari ini, ya Tuhan, hari ini kami tahu kesulitan kami karena diri kami sendiri. Kami berhenti menyalahkan orang lain. Hari ini kami tahu kami pasti bisa. Angkat derajat kami Tuhan. Panjangkan umur ayah kami. Izinkan dia melihat keberhasilan kami. Panjangkan umur ibu kami. Izinkan dia juga melihat keberhasilan kami. Ya Tuhan, kami tahu kami pasti bisa. Berikan kami teman-teman yang baik. Jauhkan kami teman-teman yang buruk. Jauhkan kami dari teman-teman yang buruk. Teman yang tersenyum di depan kami, tapi menikam di belakang kami. Hari ini kami tidak perlu itu. Kami hanya perlu Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami tahu waktu kami sangat terbatas. Sukseskan kami lebih cepat ya Roh. Angkat derajat kami, tambah ilmu kami. Berikan kami kekuatan untuk menyingkirkan duri-duri pengalaman hidup kami. Hari ini kami akan mulai berjuang. Ya Tuhan, panjangkan umur ayah ibu kami. Izinkan mereka melihat keberhasilan kami. Hari ini kami akan berjuang. Kami akan berjuang. Dan kami tidak peduli siapapun lawannya. Angkat derajat kami Tuhan. Di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi, silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri dong. 3, 2, 1, go. Nadia. Kita pasti hidup ini tak artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Siap jadi orang yang baru? Jawab, siap jadi orang yang baru? Ya. Saya tunggu janji. Kita nyanyi lagi dulu. Lebih kuat. Untuk sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Yes. Melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran kuasanya bagi hambanya yang sabar yang tak kenal putus asa. Ayo kita tutup lagu ini sambil kamu tarik pelan-pelan. 1, 2, 3. Yes. Go.
Tuhan pasti kamu tanya melihat dong. Pulang kali ini pada gua kasih suara. Tangan di atas. Itu tindakan saya. Sukses muda harus bisa, pasti bisa. 1, 2, 3, go!